Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad'a ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan lalu telah kita jelaskan secara singkat urutan peristiwa-peristiwa yang akan terjadi pada hari kiamat kelak. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas secara lebih detail tentang peristiwa-peristiwa tersebut. Yang pertama akan kita bahas adalah tentang Al-Mahsyar, ya. Al-Mahsyar maknanya adalah bumi atau dataran atau padang dikumpulkannya manusia, ya. Padang tempat dikumpulkannya manusia. Dikumpulkannya makhluk. Untuk apa? Untuk menjalani proses sidang, hisab, mizan dan lain-lainnya. Al-Mahsyar sendiri diambil daripada Al-Hasyar. Secara bahasa ya, diambil dari kata Al-Hasyar. Al-Hasyar maknanya secara bahasa adalah al-jama' ma'asauq, yaitu pengumpulan disertai penggiringan, yaitu pengumpulan disertai penggiringan, itu dengan digiring, disertai dengan digiring. Digiring, diarahkan, ya. Dan al-hasyar sebagaimana saya jelaskan dalam jilid 2 halaman 268, ada al-hasyar di dunia dan al-hasyar di akhirat, ya. Hasyar di dunia yaitu pertama tentang bagaimana digiringnya orang-orang Yahudi Bani Nadhir dikeluarkan dari kota Madinah sehingga turun surat Al-Hasyar. Maksud dari surat Al-Hasyar yaitu bagaimana orang-orang Bani Nadhir dikeluarkan dari kota Madinah, diusir dari tempat tinggal mereka dari kota Madinah karena mereka berkhianat ingin membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketahuan. Akhirnya disuruh untuk keluar dari kota Madinah. Kemudian Al-Hasyr yang kedua adalah salah satu dari tanda-tanda besar hari kiamat yang kita sudah sebutkan, tidak akan tegak hari kiamat kecuali ada 10 kejadian. Di antaranya yang ke-10 adalah manusia digiring ke negeri Syam, ada api yang menggiring mereka sehingga mereka terusir ke negeri Syam. Itu semua di dunia. Dan itu yang baru terjadi, yang pengusiran Yahudi. Adapun tentang tanda hari kiamat belum terjadi. Adapun hasyar yang di akhirat, maka ada 2 juga. Hasyar di akhirat adalah pertama yang akan kita bahas, yaitu penggiringan manusia menuju padang mahsyar untuk menjalankan proses-proses, yaitu padang tempat dikumpulkannya makhluk-makhluk, ya, untuk menjalankan proses sidang, hisab, mizan, ya, dan lain-lain, ya. Adapun hasyar yang kedua adalah penggiringan penghuni surga menuju surga dan penghuni neraka menuju penghuni neraka. Jadi kita bisa simpulkan al-hasyar, ya. Al-hasyar tadi apa? Pengumpulan dengan digiring. Maka dia ada 2 di dunia dan di mana? Di akhirat. Kalau di dunia yang pertama adalah hasyar orang Yahudi. Hasyar Yahudi Bani Nadhir. Sehingga turun surat Al-Hasyar. Surat Al-Hasyar. Yaitu mereka digiring keluar dari kota Madinah, dan ini sudah terjadi. Jadi di Madinah ada 3 kabilah. Pertama kabilah Bani Qainuqa, kedua kabilah Bani Nadhir, dan ketiga Bani Quraidah. Kabilah Bani Qainuqa sudah sebelumnya mereka berkhianat. Adapun kabilah Bani Nadhir baru turun surat Al-Hasyr. Adapun Bani Quraidah maka dibunuh oleh Nabi ketika mereka berkhianat dalam perang Khandaq. Sebagaimana sering kita jelaskan dalam Sirah Nabawiyah. Ini yang pertama. Yang kedua adalah hasyr pada hari kiamat.
pada menjelang hari kiamat. Hasyr menjelang hari kiamat. Hari kiamat dengan keluarnya api ya. Dengan keluarnya api dari Yaman yang menggiring manusia. Yang menggiring manusia menuju Syam. Ini belum terjadi, ini belum terjadi. Ini nanti salah satu tanda-tanda hari kiamat yang 10 dan ini tanda yang ke-10. Adapun hasyr yang di akhirat maka juga ada dua. Yang pertama adalah padang mahsyar. Padang mahsyar. Yang kedua adalah hasyr juga disebut oleh para ulama dengan penggiringan penghuni surga ke surga dengan pemuliaan dan penggiringan penghuni neraka ke neraka dengan kehinaan. Penghuni neraka ke neraka. Baik, ini yang mau kita bahas tentang padang mahsyar ya. Ya, ini dia ya, sama ya. Ini yang mau kita bahas pada kesempatan kali. Jadi kalau disebut hasyar ada beberapa maksud. Ada hasyar di dunia, ada hasyar di akhirat. Hasyar di akhirat pun ada dua. Yang pertama penggiringan manusia ke padang mahsyar. Yang kedua penggiringan manusia ke penghuni surga, ke surga dengan kemuliaan. Atau penggiringan penghuni neraka ke neraka dengan kehinaan. Ini yang mau kita bahas adalah yang pertama di akhirat. Baik. Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan dalam banyak ayat bagaimana semuanya akan dikumpulkan ya. Ini sudah ya? Sudah Ibu? Sudah. Pembahasan berikutnya makhluk yang dikumpulkan. Makhluk yang dikumpulkan di padang mahsyar. Di padang mahsyar. Siapa saja? Tentunya manusia dan jin. Manusia, jin, ya. Kemudian juga hewan-hewan. Hewan-hewan ya. Manusia yang baik maupun yang buruk, jin juga demikian. Jin yang baik maupun jin yang buruk, hewan-hewan pun dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah telah menyebutkan tentang dahsyatnya hari ini dalam surat Al-Waqiah, kata Allah, "Qul innal awwalina wal akhirina lamajmu'una ila miqati yaumin ma'lum." Katakanlah wahai Muhammad, sungguhnya semua makhluk baik yang terdahulu maupun yang kemudian semuanya akan dikumpulkan pada waktu yang telah ditentukan. Semuanya akan dikumpulkan. Dalam ayat yang lain kata Allah Subhanahu wa taala, "Dzalika yaumun majmu'un lahun nas wa dzalika yaumun mashhud." Hari tersebut seluruh manusia akan dikumpulkan dan itulah hari yang disaksikan oleh semua makhluk, hari yang sangat dahsyat. Allah juga berfirman dalam surat Al-Kahfi, "Wa hasyarnahum falam nughadir minhum ahada." Kami kumpulkan mereka seluruhnya dan tidak seorang pun yang terlewatkan. Tidak ada yang ketinggalan dalam kuburan. Semuanya dikumpulkan, semuanya. Mau rakyat jelata, mau orang miskin, mau orang kaya, mau raja. Allah berfirman, "In kullu man fis samawati wal ardi illa atir rahmani abda." Semua yang di langit dan bumi akan datang kepada Allah sebagai hamba. Maka ini menunjukkan bahwasanya semuanya akan dikumpulkan, manusia, jin, termasuk adalah hewan ya. Adapun manusia dan jin semua sepakat ini akan dikumpulkan. Kenapa? Karena mereka adalah mukallaf. Mukallaf itu dibebani dengan perintah dan larangan. Namun kabar yang sampai kepada kita tentang berita manusia ya. Adapun jin kita tidak ada kabar hadis-hadis tentang bercerita bagaimana jin dikumpulkan, bagaimana jin disidang, tapi kita yakin mereka juga mengalami apa yang kita alami. Karena Allah mewajibkan ibadah kepada manusia dan jin. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Aku ciptakan jin dan manusia, tidaklah aku ciptakan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Maka mereka dibebani. Makanya jin berkata ketika dalam surat Al-Jin, mereka berkata, "Kunna tara'iqa qidada." Kami pun bermacam-macam
tarekat kami, yaitu ada yang kafir, ada yang muslim. Yang muslim pun bermacam-macam firqah, ada yang khawarij, ada yang syiah, ada yang sunnah, ada yang sufi, macam-macam. Kunna tara'iqa qidada. Wa illa istaqamu ala tariqati ala asqainahum ma'an ghadaqa. Kata Allah, seandainya mereka para jin ya, istiqamah di atas jalan yang benar, sungguh kami akan berikan mereka rezeki yang luas. Jadi mereka sama dengan manusia, ya, sama-sama kalau istiqamah diberi kelapangan, sama-sama kalau berbuat baik maka akan diberi ganjaran di akhirat, dan kalau berbuat maksiat juga akan diazab. Makanya Allah sebutkan mereka masuk neraka. Walaqad dzara'na li jahannam katsiran minal jinni wal insi. Sungguh kami telah penuhi neraka jahanam dengan banyak manusia dan jin. Jadi mereka masuk surga, mereka juga masuk neraka. Oleh karenanya mereka juga melalui proses yang sama. Sebagaimana manusia dikumpulkan di padang mahsyar, kemudian disidang, kemudian dihisab, di mizan, jin juga demikian. Cuma kabar tidak sampai kepada kita. Ya. Bagaimana prosedur mereka, bagaimana jin satu bunuh jin yang lain, terkadang jin bertengkar. Ini kita enggak usah cari tahu ya. Ada jin yang selingkuh mungkin, kita enggak usah cari tahu. Enggak usah cari tahu. Ya kita cari tahu tentang apa? Manusia. Tapi mereka sama, mereka juga sholat, mereka juga ibadah. Tapi itu di luar daripada nalar kita. Makanya para ulama sepakat manusia dan jin akan dikumpulkan pada hari kiamat kelak untuk melalui proses-proses yang tadi kita sebutkan. Adapun hewan maka ini khilaf. Khilaf di kalangan para ulama. Tapi pendapat yang benar mereka juga dikumpulkan. Mereka juga dikumpulkan. Cuma bedanya kalau manusia dan jin dikumpulkan untuk dimasukkan neraka atau surga, di neraka atau surga. Adapun hewan untuk dikumpulkan untuk dikisos. Dikumpulkan untuk dikisos. Bukan untuk masuk surga dan neraka ya. Bukan untuk masuk surga atau neraka. Kenapa mereka dikisos? Dalam rangka untuk menunjukkan keadilan Allah. Untuk memperlihatkan keadilan Allah. Keadilan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Untuk melihatkan keadilan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada beda. Makanya orang-orang kafir ketika melihat hewan dikisos, setelah dikisos dihukum oleh Allah kemudian jadi debu, maka mereka berkata, "Ya laitani kuntu turaba." Seandainya aku hanyalah tanah seperti hewan-hewan. Kalau hewan-hewan dikisos selesai. Mereka jadi debu, tapi yang penting Allah tunjukkan keadilan. Tapi kalau manusia dan jin setelah dikisos disidang ada kelanjutannya, surga atau neraka yang abadi. Baik. Yang benar bahwasanya hewan-hewan juga dikisos berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah. Adapun dalil-dalilnya banyak ya, dalil-dalil ada dari Al-Qur'an maupun As-Sunnah. Al-Qur'an ada 3 ayat, As-Sunnah ada 2 hadis. Sunnah ada 2 hadis. Al-Quran ada 3 ayat. Saya bacakan 3 ayat tersebut. Yang pertama, dalam surat Asy-Syura ayat 29. Wa min ayatihi khalqus samawati wal ardi wa ma batha fihima min dabbah. Di antara tanda-tanda keagungan Allah, Allah menciptakan langit dan bumi. Wa ma batha fihima min dabbah, dan apa yang Allah tebarkan di langit dan bumi di makhluk berupa makhluk-makhluk. Dabbah itu makhluk semua, ada yang terbang, ada yang melata di atas muka bumi. Wa huwa ala jam'ihim idza yasha'u qadir. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala jika berkehendak akan mengumpulkan mereka seluruhnya. Ya. Wa huwa ala jam'ihim idza yasha'u qadir. Jadi Allah mengatakan wa min ayatihi khalqus samawati wal ard wa ma batha fihima min dabbah. Di antara tanda-tanda kekuasaan Allah, Allah menciptakan langit dan bumi dan makhluk yang Allah sebarkan di langit maupun di bumi. Wa huwa ala jam'ihim idza yasha'u qadir, dan jika Allah berkehendak Allah akan membangkitkan mereka seluruhnya. Maka ini menunjukkan bahwasanya hewan-hewan yang ada di bumi juga akan dibangkitkan. Kemudian dalam surat itu bukan Al-Waqiah ya.
dalam surat At-Takwir, di halaman 272, itu ada salah, Al-Waqiah, maksudnya surat At-Takwir. Allah berfirman, "Wa idzal wuhusyu husyirat." Ketika hewan-hewan liar dikumpulkan. Hewan liar dikumpulkan pada hari kiamat, itu singa, macan ya. Seandainya dinosaurus juga pernah hidup akan dikumpulkan. Tapi apakah ada, wallahu alam bisawab ya. Tapi hewan-hewan zahirnya hewan purbakala semua juga akan dibangkitkan. Maka kondisi mengerikan, manusia dibangkitkan, sampingnya ada hewan, ada gajah, ada macam-macam ya. Dibangkitkan jadi benar-benar bumi ketika itu sesak dengan makhluk. Semuanya muncul, dibangkitkan, maka dia adalah yaumun azim, hari yang sangat dahsyat. Ayat yang ketiga dalam surat Al-An'am ayat 38, Allah berfirman, "Wa ma min dabbatin fil ardi wala ta'irin yatiru bi janahihi illa umamun amsalukum, ma faratna fil kitabi min syai' tsumma ila rabbihim yusyarun." Kata Allah, tidak ada hewan melata manapun di atas muka bumi dan tidak ada burung yang mengepakkan sayapnya di udara kecuali mereka adalah umat-umat seperti kalian. Mereka juga umat, ada umat burung, ada kabilah-kabilahnya, ada hewan-hewan, ada perkumpulannya ya. Ma faratna fil kitabi min syai', kami tidak meluputkan suatu apapun dalam Al-Qur'an. Tsumma ila rabbihim yuhsyarun, kemudian mereka semuanya akan dikumpulkan kepada Rabb mereka. Jadi burung-burung juga akan dikumpulkan di padang mahsyar, hewan-hewan juga akan dikumpulkan di padang mahsyar. Jadi hari sangat dahsyat. Itu dari Al-Qur'an 3 ayat. Adapun dari hadis, maka 2 hadis. Yang pertama, hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu dalam Sahih Muslim, la tu'addunnal huquqa ila ahliha yaumal qiyamah hatta yuqada li syatil jalha min asyatil qarna. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguh kalian akan menunaikan hak-hak orang lain. Jadi semua hak-hak yang dikembalikan. Kalau ada hak orang kita ambil, maka kita akan kembalikan. Kalau ada hak orang yang belum kita tunaikan, kita akan dituntut pada hari kiamat. Intinya semua hak akan dikembalikan. Semua hak akan dikembalikan. Ya. Sampai Nabi menekankan akan hal ini. Jangankan kalian manusia, hewan pun haknya akan dikembalikan. Hatta yuqada li syatil jalha min asyatil qarna. Sampai hewan kambing yang bertanduk pernah menanduk kambing yang tidak bertanduk, maka pada hari kiamat mereka akan disidang oleh Allah, sehingga kambing yang tidak bertanduk yang dizalimi akan menuntut haknya kepada kambing yang bertanduk. Jadi Nabi ingin menjelaskan, kalian tidak usah khawatir, jangankan manusia, hewan pun akan dikisos pada hari kiamat. Kalau hewan yang tidak bermuara kepada surga dan neraka pun akan dikisos, apalagi manusia yang akan berujung pada surga dan neraka. Maka tidak usah, jangan ragu, jangan khawatir bahwasanya akan dikembalikan. Makanya ini di antara hikmah ya. Rasulullah menekankan bahwasanya hak akan dikembalikan. Jadi kalau hak kita diambil orang, kita boleh bersedih, tapi jangan terlalu bersedih. Karena pada hari kiamat kelak hak itu akan dikembalikan. Dan kita lebih menguntungkan diri kita jika hak kita dikembalikan pada hari kiamat kelak. Kalau hak kita di dunia diambil, dikembalikan dunia, kita pakai selesai. Taruhlah harta kita diambil orang, ya kita dikasih lagi, pakai selesai. Tapi kalau dikembalikan di akhirat, kita sangat membutuhkan hal tersebut pada hari kiamat kelak. Dan sebaliknya, kita yang mengambil hak orang, hati-hati. Kalau kita tidak kembalikan sekarang, kita akan mengembalikannya pada hari kiamat kelak. Hadis yang kedua dari hadis Abu Dzar. Di sini saya tidak tulis ya, tapi hadis Abu Dzar. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Abu Dzar melewati 2 kambing sedang bertanduk. Tantatihan, 2 kambing saling bertanduk. Ya. Maka Rasulullah SAW bertanya kepada Abu Dzar, "Ya Abu Dzar, lima tantatihan?" Ya Abu Dzar, kenapa 2 kambing itu saling bertanduk, berkelahi? Sama-sama punya tanduk, berkelahi, tanduk-tandukan. Maka Abu Dzar berkata, "La adri." Saya tidak tahu ya Rasulullah. Datang tahu-tahu mereka sedang bertanduk. Rasulullah berkata, "Walakinnallaha yadri." Kau tidak tahu, tapi Allah tahu kenapa mereka saling bertanduk. Wa sayaqdi bainahuma yaumal qiyamah, dan Allah akan menyidang mereka berdua pada hari kiamat kelak. Ini dalil bahwasanya hewan-hewan akan dibangkitkan dan sidang oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Sidang oleh Allah Subhanahu wa taala. Bedanya tadi saya sudah sebutkan bahwasanya hewan disidang bukan untuk surga dan neraka, tapi untuk Allah menunjukkan keadilan Allah Subhanahu wa taala. Setelah mereka disidang, kemudian yang zalim dikisos oleh hewan yang dizalimi, setelah itu mereka jadi tanah. Kata Allah, "Kuni turaba." Kuni turaba, jadilah kalian tanah, jadilah kalian tanah.
Ketika itu orang-orang kafir ketika mereka melihat hewan dikisos, setelah dikisos kemudian jadi tanah, maka mereka berkata wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Maka orang kafir berkata seandainya dulu saya hanyalah tanah, selesai urusan. Ya, atau seandainya saya jadi hewan, selesai urusan. Ternyata tidak. Untuk manusia tidak ada selesai urusan. Hasilnya ada surga atau neraka. Waliyadzubillah ya. Oleh karenanya benar kata Allah Subhanahu wa taala bahwasanya orang-orang kafir itu lebih buruk, lebih sesat daripada hewan-hewan ternak ya. Ya. Lahum qulubun la yasma'una biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'ami bal hum adall. Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguh kami telah penuhi neraka jahanam. Wa laqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi. Sungguh kami telah penuhi neraka jahanam banyak dengan manusia dan jin. Lahum qulubun la yasma'una biha. Mereka punya akal, punya kalbu, mereka tidak gunakan untuk berfikir, merenungkan ayat Allah. Walahum a'yunun la yubsiruna biha. Mereka punya mata, tidak digunakan untuk melihat ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, gunakan untuk maksiat. Walahum adhanun la yasma'una biha. Mereka punya telinga, mereka tidak gunakan untuk mendengar ayat-ayat Allah. Ulaika kal an'am. Kata Allah, mereka seperti hewan ternak. Kemudian kata Allah, bal hum adall, bahkan mereka lebih sesat. Benar, mereka lebih sesat. Ya, kenapa di dunia mereka lebih sesat? Di akhirat mereka lebih sesat. Dunia mereka lebih berakal, hewan tidak berakal. Kalau terjadi pertikaian ya hewan kurang berakal. Manusia berakal tapi sesat. Di akhirat mereka lebih parah karena hewan setelah disidang, dikisos jadi tanah, mereka tidak. Mereka berlanjut surga atau neraka. Baik, adapun malaikat tentu tidak dikumpulkan di padang mahsyar untuk mengalami proses karena malaikat tidak dibebani perintah dan larangan untuk dihisab karena mereka selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena malaikat selalu taat, ya, la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka tidak pernah membangkang apa yang Allah perintahkan kepada mereka dan mereka selalu menjalankan apa yang diperintahkan kepada mereka. Mereka selalu beribadah, tidak pernah berhenti. Yusabbihuna al-laila wan nahara la yafturun. Mereka bertasbih siang dan malam tidak pernah capek. Itu para malaikat. Jadi mereka tidak mengalami proses persidangan. Yang persidangan manusia, jin dan hewan-hewan. Tapi sekarang kita bahas tentang sifat padang mahsyar. Ini sudah? Ada ya? Ibu-ibu nyatatnya cepat ya. Nyatat apa foto? Sifat padang atau dataran mahsyar. Dataran atau bumi mahsyar. Mahsyar itu tempat berkumpulan tadi, mahsyar. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "Yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawat." Ya, jadi Allah berfirman, perhatikan. Yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawat wa barazu lillahil wahidil qahhar. Hari di mana bumi diganti. Kata Allah, hari di mana bumi diganti dengan bumi yang lain. Diganti dengan bumi yang lain. Was samawat, demikian juga langit. Demikian juga langit diganti dengan langit yang lain. Kemudian kata Allah, wa barazu lillahil wahidil qahhar, kemudian mereka semua muncul kepada Allah Al-Wahidil Qahhar yang Maha Esa dan Maha Kuasa. Ini jadi Allah siapkan bumi tersebut untuk padang mahsyar. Taib. Firman Allah Subhanahu wa taala diganti, ini khilaf di kalangan para ulama, diganti. Apa maksudnya diganti? Ada khilaf, dua pendapat. Yang pertama maksudnya diganti total. Diganti total. Yaitu bumi baru. Bumi yang baru. Yang baru, yang lama lenyap. Yang lama sirna. Bumi yang kita pijak ini akan sirna. Ini pendapat pertama. Pendapat yang kedua, bumi yang dimaksud adalah bumi yang lama dimodifikasi.
bumi yang sekarang diganti, maksudnya dimodifikasi. Sehingga diganti ya. Diganti maksudnya dimodifikasi. Allah alam besar, dua pendapat di kalangan para ulama, ya. Dan semuanya ada salafnya ya. Allah alam, tapi pendapat yang lebih kuat adalah pendapat yang ini. Ini lebih kuat bahwasanya bumi yang sekarang dimodifikasi, ya. Adapun dalilnya, ya, banyak. Di antara surat Al-Insyiqaq ayat 3 kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa idzal ardu muddat." Sini Allah berfirman, dalil, "Wa idza al-ardu muddat." Ketika bumi didatarkan. Maksudnya bumi yang mana, ibu-ibu? Bumi yang sekarang. Jadi bumi yang sekarang bulat didatarkan sehingga diperluas untuk orang dikumpulkan pada hari tersebut, ya. Dan juga seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha." Pada hari kiamat kelak, bumi akan menyampaikan kabar-kabarnya. Jadi dia tetap ada. Dia bercerita, dulu di sini pernah orang bermaksiat, dulu di sini orang pernah melakukan ketaatan. Kalau bumi itu sirna, maka tidak ada kabar yang disampaikan. Jadi bumi yang ada sekarang nanti akan dimodifikasi oleh Allah dan bumi itu akan berbicara tentang kabar-kabarnya, di antara dia menjadi saksi. Makanya disebut kenapa Nabi SAW ketika sholat Id pergi lewat satu jalan, pulang lewat jalan yang lainnya. Katanya untuk memperbanyak saksi pada hari kiamat kelak. Ada yang mengatakan demikian. Sebagaimana sebenarnya mengatakan seorang ketika habis sholat fardu, dia sholat sunnah pindah sedikit, maju dikit, geser kanan, geser kiri sedikit untuk menambah saksi bagi dia pada hari kiamat kelak. Sehingga bumi tersebut akan hadir pada hari kiamat menjadi saksi. Kalau buminya sirna ganti bumi baru, maka tidak ada saksi. Faham? Di antaranya juga dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, "La yasma'u mada sautil muadzdzini jinnun wala insun wala syai'un illa syahidalahu yaumal qiyamah." Tidaklah suara muadzin didengar oleh jin atau manusia atau apapun di atas muka bumi ini, maksudnya termasuk mencakup batu, pohon, illa syahidalahu yaumal qiyamah, kecuali pada hari kiamat akan menjadi saksi tentang suara muadzin tersebut. Ini di antara keutamaan orang azan, ya. Bosnya karena orang azan memanggil orang untuk mengagungkan Allah, untuk salat. Maka semua yang mendengar suaranya akan menjadi saksi pada hari kiamat kelak, ya. Dan tentunya mengkonsekuensikan bahwasanya saksi-saksi tersebut hadir pada hari kiamat. Kalau seandainya bumi sirna ganti bumi yang lain, maka tidak demikian, ya. Adapun pendapat yang lain mengatakan bumi diganti adalah bumi yang berbeda dengan bumi sekarang, bumi yang dulu sirna ganti dengan bumi yang baru. Allah alam bisawab, yang benar adalah pendapat yang kedua, ya. Baik. Pembahasan berikutnya, proses perubahan bumi menjadi padang mahsyar. Di sini. Berdasarkan pendapat kedua, ini ya. Pendapat kedua, maka kita akan bahas tentang proses bumi menjadi padang mahsyar. Menjadi padang mahsyar. Yang pertama, bumi digoncangkan dengan segoncang-goncangnya, digoncang oleh Allah. Digoncang. Yaitu gempa bumi yang dahsyat. Makanya Allah mengatakan, "Idza zulzilatil ardu zilzalaha." Ketika bumi digoncangkan dengan sedahsyat-dahsyatnya. Allah berfirman, "Ya ayuhan nasu taqu rabbakum, inna zalzalatas saati syai'un 'azim." Wahai manusia sekalian, takutlah kepada Rabb kalian, sungguhnya gempa yang terjadi pada hari kiamat sangatlah dahsyat. Jadi digoncang dengan sedahsyat-dahsyatnya. Setelah digoncang, kemudian yang kedua, bumi mengeluarkan isi perutnya. Bumi mengeluarkan isi perutnya.
Maksudnya mungkin benda-benda keras atau enggak tahu ya. Pokoknya wa akhrajatil ardu athqalaha. Maka bumi mengeluarkan beban dari dalam perutnya. Entah mungkin apa logam-logam kayak apa lahar kayak lava wallahu alam. Yang penting bumi dikeluarkan isi perutnya. Tentu suatu yang sangat dahsyat yang tadinya di dalam bumi kemudian keluar di daratan. Ini suatu yang sangat dahsyat. Dalam ayat yang lain surat Al-Insyiqaq kata Allah wa alqat ma fiha wa takhallat. Bumi mengeluarkan isi perutnya maka dia jadi kosong. Maka dia jadi kosong, ya. Jadi dalam surat Az-Zalzalah wa akhrajatil ardu athqalaha, bumi mengeluarkan isinya. Dalam ayat yang lain wa alqat ma fiha wa takhallat, bumi mengeluarkan isi perutnya maka jadilah dia kosong. Wa adzinat li rabbiha wa huqqat, kemudian dia tunduk kepada Allah atas perintah Allah. Allah bilang keluarkan isi perutmu, dia keluarkan. Allah bilang bergeraklah engkau, gempalah, maka gempa. Ya. Dalam surat Al-Insyiqaq ya, kata Allah Subhanahu wa taala, "Idza samaa'un syaqqat wa idza rabbiha wa huqqat wa idzal ardu muddat wa alqat ma fiha wa takhallat wa adzinat li rabbiha wa huqqat." Maksudnya bumi tunduk kepada perintah Allah dan dia yang berhak untuk tunduk. Wa alqat ma fiha wa takhallat, Allah suruh keluarkan isi perutnya, dia keluarkan isi perutnya. Kemudian yang ketiga, didatarkan. Wa idzal ardu muddat, ketika bumi didatarkan ya. Ya. Di antaranya prosesnya semua di antaranya gunung-gunung dihancurkan, sehingga tidak ada lembah maupun gunung maupun dataran tinggi. Dalam surah Thaha kata Allah Subhanahu wa taala, wa yas'alunaka 'anil jibal, mereka bertanya kepada engkau tentang gunung-gunung, bagaimana kondisi gunung-gunung? Faqul yansifuha rabbi nasfa, katakanlah bahwasanya gunung-gunung tersebut akan dihancurkan oleh Allah dengan sehancur-hancurnya. Fayadharuha qa'an safsafa, maka jadilah bumi tersebut menjadi rata sama sekali. La tara fiha iwajan wala amta, kau tidak akan melihat lagi ada tempat yang rendah maupun tempat yang tinggi, enggak ada. Semua datar. Maka Allah cabut gunung-gunung tersebut, kemudian gunung-gunung berterbaran, kal ihnil manfush, seperti kapas yang tertiup angin. Kemudian bertabrakan, kemudian hancur jadi debu yang berterbangan, kemudian bumi menjadi datar. Ini proses Allah menjadikan bumi tersebut sebagai padang mahsyar. Akhirnya bumi tersebut menjadi datar. Dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, ini akhirnya, yuhsyarun nasu yaumal qiyamati ala ardin bayda. Sungguhnya manusia dikumpulkan pada hari kiamat di atas bumi yang putih afra. Ya, afra itu agak kemerah-merahan kalau tidak salah ya. Ardhan bayda afra. Ka kursatin naqi, seperti roti yang bersih. Ya, yang tidak ada kotoran-kotorannya, tidak ada kasar-kasarnya, bersih. Laisa fiha ma'lamun li ahad, dan tidak ada tanda-tanda apapun milik seseorang. Tidak ada pelang, tidak ada rumah, tidak ada pos kamling. Semua datar, tidak ada. Kalau sekarang kan ada jalan ini, jalan Kampung Menteng, kampung ini, jalan Anu, jalan ini, jalan Sudarso, jalan Gatot Subroto. Enggak ada nanti. Ya, semua datar, plong, kosong, enggak ada lembah, enggak ada gunung, enggak ada pelang, enggak ada goa, enggak ada sumur, enggak ada orang bisa bersembunyi. Enggak ada orang bisa bersembunyi. Kalau sekarang mesti bisa bersembunyi. Makanya Allah berfirman dalam surat Al-Haqqah, "Yauma idzin tu'raduna la takhfa minkum khafiyah." Maka pada hari tersebut kalian akan ditampakkan, lalu dipaparkan, dihadapkan, tidak ada sesuatu yang tersembunyi bagi Allah Subhanahu wa taala. Semua manusia akan terlihat ya. Baik, paham Ibu-ibu? Kalau sudah, kita lanjutkan tentang proses hasyar. Kita lanjutkan sekarang tentang proses al-hasyar.
proses al-hasyr, yaitu pengumpulan dan penggiringan manusia. Pengumpulan dan penggiringan manusia. Tapi sebenarnya sini di antaranya di antara prosesnya yang pertama dibangkitkan adalah Nabi. Pertama dibangkitkan adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi SAW bersabda, "Ana sayyidu waladi Adam yaumal qiyamati wala fakhar." Aku adalah pemimpin seluruh umat manusia pada hari kiamat dan aku tidak sombong. Wa awwalu man yanshaqqu anhul qabr, dan aku adalah yang pertama kali kuburan terbuka untuk keluar. Nabi yang pertama kali. Ya. Jadi jangan percaya orang bilang kuburan Nabi bilang cuk cak terus keluar ya. Berarti keluar hari kiamat dong bilang. Nabi pertama kali Nabi keluar pada hari apa? Kiamat. Wa awwalu syafi'in awwalu musyaffa', dan aku adalah pertama kali memberi syafaat dan aku yang pertama kali izinkan untuk diberi syafaat. Namun perlu diingat, meskipun Nabi SAW yang pertama dibangkitkan, ternyata ketika Nabi dibangkitkan, ketika Nabi sadar, Nabi lihat Musa sudah ada alaihissalam. Makanya dalam hadis kata Rasulullah SAW, ketika ada orang memuliakan Nabi di atas Nabi Musa, dalam rangka mungkin untuk merendahkan Nabi Musa, maka Nabi tegur. Kita tahu Nabi Muhammad SAW lebih mulia daripada seluruh Nabi. Tapi ketika ada yang merendahkan Nabi Musa kalah dengan Nabi, dalam rangka merendahkan maka tidak boleh. Karena semua Nabi mulia. Tapi kalau kita jelaskan yang paling mulia Nabi Muhammad SAW, Nabi Ibrahim, itu benar. Tapi kalau dalam rangka merendahkan Nabi Musa enggak boleh. Makanya Rasulullah larang. Ketika ada perdebatan, Rasulullah mengatakan, "La tukhayyiruni ala Musa." Jangan kalian menganggap aku lebih baik daripada Musa. Artinya jangan merendahkan Nabi Musa. Fa innan nasa yus'aqun, sungguhnya manusia pada mati pada hari kiamat kelak. Fa akunu awwala man yufiq, dan aku yang pertama kali sadar. Jadi aku pertama kali apa? Sadar. Fa idza Musa batishun bi janibil arsy, tiba-tiba aku sadar, aku lihat Musa sudah pegang salah satu tiang arsy. Fala adri akana fi man sa'iqa fa afaqa qabli, saya tidak tahu apakah dia termasuk yang mati kemudian bangkit sebelumku, au kana mimman istasna Allah, atau dia termasuk orang-orang yang tidak dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Musa pernah mati di dunia gara-gara minta lihat Allah Subhanahu wa taala ya. Dalam surat Al-A'raf ketika Nabi Musa berkata, "Rabbi arini anzur ilaik." Ya Allah, jadi Nabi Musa sudah rindu ingin ketemu Allah. Nabi Musa sudah berbicara dengan Allah, dia merasakan kebahagiaan, dia ingin lihat Allah. Arini anzur ilaik, ya Allah, tunjukkanlah dirimu, aku akan lihat engkau. Allah berfirman, "Lan tarani," kau tidak bisa lihat aku. Walakin inzur ilal jabali fa in istaqarra makanahu fa sawfa tarani. Lihat kepada gunung itu, kalau dia masih kokoh kau akan melihatku. Falamma tajalla rabbuhu lil jabali ja'alahu dakka wa kharra Musa sa'iqa. Maka ketika Allah bertajalli mulai menampakkan dirinya pada gunung, gunung pun hancur dan Musa pun tidak kuat, Musa pun mati. Fa sa'iqa, mati ya. Kemudian falamma afaqa, maka ketika Nabi Musa disadarkan oleh Allah, beliau pun bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada yang mengatakan Nabi Musa tidak ikut mati karena sudah pernah mati sebelumnya. Maka Nabi Muhammad bingung sallallahu alaihi wasallam ketika dia bangkit lah. Siapa yang duluan bangkit, saya atau dia? Karena ketika dia sadar Nabi Musa sudah ada. Bisa jadi Nabi dulu baru Nabi Musa, tapi intinya Nabi Musa termasuk yang ketika Nabi sadar, Nabi Musa sudah sadar. Kemudian yang kedua ya, manusia dibangkitkan dalam kondisi telanjang ya. Dibangkitkan dalam kondisi telanjang, belum disunat, tidak pakai alas kaki, tidak bawa apa-apa. Bawa apapun, tidak ada. Kata Nabi SAW, "Yuhsyarun nasu yaumal qiyamati huratan, uratan, hufatan, uratan, gurlan, buhman." Manusia dikumpulkan pada hari kiamat kala dalam kondisi tidak hufatan, tidak pakai alas kaki. Tidak ada dunia yang dibawa, bahkan alas kakinya saja dia tidak punya, sendal dia enggak punya. Sudah tingkat miskin luar biasa. Sendal saja tidak punya.
Uratan, jangankan sendal, baju saja untuk menutup auratnya tidak punya. Ghurlan belum disunat, buhman tidak bawa apa-apa, tidak ada sepeser uang pun dia bawa, tidak ada 1 gram emas pun dia bawa, tidak ada yang dia bawa sama sekali. Kemudian Nabi membacakan firman Allah, kama bada'na awwala khalqin nu'iduh. Sebagaimana kami permulakan penciptaan, yaitu manusia lahir dari perut ibunya dalam kondisi demikian, telanjang, tidak beralas kaki, tidak pakai pakaian, belum disunat, tidak bawa apa-apa. Nu'iduh, demikian juga kami ulangi ketika dibangkitkan pada hari kiamat kelak. Seperti itu ya. Jadi yakinlah semua yang kita kumpulkan sekarang di dunia tidak akan kita bawa dalam kuburan dan tidak akan kita hadirkan ketika dibangkitkan. Maka Aisyah ketika mendengar hal ini bertanya, ya Rasulullah, an-nisa, ar-rijal jami'an, ya Rasulullah, semua laki-laki perempuan dibangkitkan bersama-sama. Alaysa yanzuru ba'dhum ila awrati ba'd, bukankah mereka ini saling melihat? Maka Rasulullah SAW berkata, ya Aisyatu al-amru asyaddu min an yanzura ba'dhum ila ba'd. Perkaranya sangat dahsyat wahai Aisyah, sehingga seorang tidak sempat melihat satu dengan yang lainnya. Tidak ada pikiran gitu sama sekali karena perkara sangat apa? Dahsyat. Makanya saya pernah dengar ceramah Syekh Utsaimin, dia mengatakan hal seperti ini pernah mirip terjadi di dunia ketika terjadi peristiwa terowongan Mina. Ketika terowongan Mina, orang-orang kabur sampai ihram mereka terlepas dan mereka tidak peduli. Yang penting pikir supaya bisa apa? Selamat. Itu kejadian kecil di dunia. Saya juga pernah dengar ketika saya ketemu dengan ada seorang Aceh waktu saya pesawat dengan dia, cerita waktu terjadi tsunami, orang tidak berpakaian lepas ketika dihantam dengan ini banyak pakaian yang lepas dan mereka tidak peduli. Tidak peduli, tidak pikir ke situ karena pikir bagaimana bisa selamat. Itu baru kejadian kecil di dunia dan jauh tidak ada bandingannya dengan dahsyatnya hari kiamat kelak ya. Oleh karenanya Rasulullah mengatakan mereka tidak sempat untuk memikirkan hal tersebut. Lelaki melihat aurat wanita, wanita melihat aurat lelaki. Al-amru asyaddu min an yanzura ba'dhum ila aurati ba'd. Perkaranya sangat dahsyat sehingga tidak sempat memikirkan hal tersebut ya. Kemudian ya, proses kebangkitan ya. Adapun proses kebangkitan, jadi manusia dibangkitkan dalam kondisi bingung, dibangkitkan dalam kondisi bingung. Mau kemana, mau ngapain, mereka bingung. Makanya Allah sebutkan dalam ayat, Allah mengatakan, yauma yakunnu nasu kal farashil mabthus. Kata Allah, manusia itu kal farashil al-mabthus. Al-farash itu laron yang berterbangan, mana bingung, sana bingung. Dalam ayat yang lain, ka'annahum yakhrujuna minal ajdathi ka'annahum jaradun muntashir. Kata Allah, jaradun muntashir. Ini seperti laron yang berterbangan. Kalau dalam ayat yang lain seperti belalang yang berhamburan. Berhamburan, banyak sekali. Ya, belalang datang rame, manusia itu bingung mau kemana, bingung. Ya. Ketika mereka bingung, kemudian mereka diarahkan oleh suara. Lalu diarahkan oleh suara. Diarahkan oleh suara menuju mahsyar. Menuju padang mahsyar. Menuju padang mahsyar. Allah berfirman dalam surat Al-Qamar, "Fatawalla anhum yawma yudda'i ila syai'in nukir khusy'an absaruhum yakhrujuna minal ajdathi ka'annahum jaradun muntashir muhti'ina ila da'." Ya. Maka berpalinglah engkau wahai Muhammad dari mereka orang-orang kafir pada hari ketika penyeru malaikat menyeru yauma yad'ud da'i, menyeru mengajak mereka pada suatu yang tidak menyenangkan. Ayo kumpul, malaikat panggil mereka. Khusya'an absaruhum yakhrujuna minal ajdathi. Maka mata mereka terbelalak ketika mereka keluar dari kuburan, ka'annahum jaradun muntashir, seakan-akan mereka seperti belalang yang berhamburan. Muhti'ina ila da', mereka patuh kepada suara penyeru tersebut. Kumpul. Yaqulul kafiruna hadza yaumun asir. Orang kafir berkata ini per hari yang sangat berat. Jadi ada suara yang menggiring mereka. Demikian dalam surat Thaha ayat 108, yauma idzi yattabi'una ad-da'iya la iwajalah. Pada hari itu mereka mengikuti panggilan seruan malaikat, mereka tidak bisa belok kanan belok kiri, nurut. Wa khasyatil aswat, semua suara terdiam lirrahman, takut kepada Allah.
Fala tasma'u illa hamsa. Kau tidak benar kecuali bisikan-bisikan. Mereka enggak berani bicara keras takut. Ada suara manggil, mereka nurut mengikuti suara tersebut. Tidak ada yang bisa kabur kanan, kabur kiri dalam kondisi ketakutan. Jadi setelah bingung semuanya dikumpulkan. Kemudian yang berikutnya, yang kelima, ya. Setelah itu mereka diberi pakaian, ya. Diberi pakaian. Dan yang pertama diberi pakaian adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Diberi pakaian pertama kali Nabi Ibrahim alaihissalam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Awwalu ma yuksa awal khalaiq yuksa yaumal qiyamah Ibrahim." Yang pertama kali dipakai pakaian di antara makhluk semuanya adalah Ibrahim alaihissalam. Kenapa Nabi Ibrahim yang pertama kali pakai pakaian? Ada berapa pendapat di sini Al-Qurtubi rahimahullah. Alaihissalam yang pertama kali pakai pakaian. Ada yang mengatakan karena beliau ketika hendak dibakar oleh kaumnya, bayangkan satu negara seluruhnya menentang Nabi Ibrahim, dia sendirian. Menyuruh kepada tauhid, seluruhnya menyembah berhala. Seluruhnya kasih sajian kepada berhala-berhala. Seluruhnya, raja, pemerintah dan rakyat semuanya. Nabi Ibrahim sendirian. Maka mereka sepakat untuk membunuh Nabi Ibrahim. Maka mereka mengumpulkan kayu bakar yang banyak, menyalakan api yang sangat besar ketika itu. Itu api terbesar di dunia ketika itu, zaman itu. Sangat paling besar. Maka sebelum Ibrahim dibakar, dibuka bajunya. Kemudian dilemparkan untuk dibakar. Maka dia yang pertama kali dibuka bajunya karena membela tauhid. Maka dialah yang pertama kali dimuliakan dengan memakai baju pada hari tersebut. Ini pendapat. Pendapat lain yang mengatakan Nabi Ibrahim adalah orang yang paling takut berbuat kesyirikan dan yang paling bertauhid kepada Allah. Sampai Nabi Muhammad dikatakan anittabi' millata Ibrahim hanifa. Wahai Muhammad, ikutilah ajaran Nabi Ibrahim. Makanya Ibrahim alaihissalam dia yang menghancurkan patung dengan tangannya dan dia yang berdebat dengan para penyembah patung. Dia ini yang berdebat dengan para penyembah benda-benda langit. Dia sendiri yang berdoa, wa junubni wa baniya an na'budal asnam. Jauhkanlah aku dan anak keturunanku dari penyembahan berhala. Padahal dia sendiri yang menghancurkan apa? Berhala. Itu pun dia berdoa jangan sampai saya ada kecondongan nyembah apa? Berhala. Jangan sampai ya. Jangan sampai. Karena setan membisiki dengan sangat halus ya. Sampai dia yang hancurkan patung, dia datang ke patung-patung, kemudian ada makanan sajian-sajian dia makan. Allah ta'kulun, patung-patung, kau tidak makan, itu banyak makanan. Patung enggak bisa jawab. Enggak bisa jawab, malah dihancurin sama dia. Itu pun dan dia diskusi setelah debat dengan kaumnya, itu pun dia berdoa, wa junubni wa bani na'budal asnam. Jauhkanlah aku dan anak keturunan dari penyembahan berhala. Maka Ibrahim atau yang berkata, "Wa man ya'manul bala ba'da Ibrahim?" Siapa yang merasa aman dari syirik sementara Ibrahim saja tidak merasa aman. Syirik bisa masuk dalam hati kapan saja dengan bentuk apapun. Tapi setelah itu matahari didekatkan ke 6 dengan jarak 1 mil. Satu mil kira-kira 1,6 kilo. Kira-kira. Oleh karenanya sangat panas ketika itu. Jadi ada padang mahsyar sangat panas. Kondisi sangat panas. Ada 3 sebab yang menyebabkan sangat panas. Yang pertama yaitu jarak dekatnya matahari. Yang pertama. Yang kedua, manusia desak-desakan. Dalam hadis, tumaddul ardu yaumal qiyamati maddan li azamatir rahman. Bumi dibentangkan atau dijulurkan, ditarik dengan sungguh-sungguh jadi melebar ya karena keagungan Allah Subhanahu wa taala. Tsumma la yakunu li basyarin bani Adam ila mawdhi'a qadamaihi. Kemudian tidak ada tempat bagi anak Adam kecuali untuk berdiri kedua kakinya. Jadi desak-desakan. Kalau desak-desakan panas atau tidak? Panas.
sehingga berkumpul panas terik matahari dengan panas keringat yang bercurah di antara mereka. Ada yang mengatakan ketiga, ketika itu zahir ayat Allah mengatakan waji'a yauma idzin bi jahannam, neraka jahanam dihadirkan. Itu di hari tersebut orang melihat neraka jahanam. Neraka jahanam sumber panas. Maka panas bertumbuk-tumbuk pada hari tersebut. Oleh karenanya manusia kepanasan pada hari tersebut ada di antaranya keringatnya sampai ke dua mata kakinya, ada yang sampai ke dua lututnya, ada yang sampai ila haqqawaihi sampai ke pinggangnya, dan ada yang sampai yuljimuhu iljaman sampai ke mulutnya. Lanjut apa sudah nih? Lanjut. Ibu sudah? Sudah Ibu? Belum. Lanjut atau sudah? Lanjut tanya jawab, lanjut pelajaran. Terlalu banyak nanti nggak masuk ya. Lanjut ya. Oke. Tapi kita lanjut. Kondisi manusia di padang mahsyar ya. Kondisi manusia di padang mahsyar. Ada beberapa kondisi. Pertama orang kafir. Kemudian orang-orang orang beriman ya, atau pelaku maksiat ya. Kemudian orang-orang yang bertakwa. Ini secara umum tiga kondisi orang-orang kafir. Orang munafik juga ada kondisi tertentu, tapi ini kita secara umum saja. Karena orang munafik termasuk orang kafir, bahkan lebih parah daripada orang kafir. Karena orang kafir jelas kafir, orang munafik sudah kafir tapi berpura-pura jadi orang beriman. Adapun orang kafir yang pertama adalah berjalan di atas wajah, bukan di atas kaki. Di atas wajah. Allah berfirman, "Wa nahsyuruhum yaumal qiyamati ala wujuhihim." Kami kumpulkan mereka di padang mahsyar pada hari kiamat ala wujuhihim, di atas wajah mereka ya. Afaman kana mukibban ala wajhihi khairun amman yamshi yaumal qiyamah ya. Afaman yamshi mukibban ala wajhihi ahda amman yamshi, apakah orang berjalan pada hari kiamat dengan terselungkur wajahnya? Ya. Jadi orang pada hari kiamat kelak, orang kafir berjalan di atas wajahnya. Maka ada sahabat yang bertanya kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, kaifa yuhsyarul kafir ala wajhi yaumal qiyamah?" Bagaimana seorang kafir bisa berjalan di atas wajah? Bagaimana? Kalau kaki kan jelas, kaki dua ada jarinya bisa berjalan. Kalau wajah gimana cara jalan? Maka dia mengatakan, "Alaisa alladzi amsyahu ala rijlaihi fid dunya qadiran ala an yumshiyahu ala wajhi yaumal qiyamah?" Bukankah Allah yang membuat mereka bisa berjalan di atas kedua kaki, mampu buat dia berjalan di atas wajah? Tentu bisa. Bala, tentu bisa, Allah bisa. Ya sudah, itu urusan Allah, kita enggak usah mikir gimana caranya. Tapi yang jelas jalannya pakai apa? Wajah, pakai wajah. Afama yamshi muqibban ala wajhihi ahda amma yamshi sawiyan ala siratim mustaqim. Jadi itu urusan. Kenapa ini bentuk penghinaan kepada mereka? Karena selama ini mereka tidak mau sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mereka dihinakan pada hari kiamat tersebut. Atau biasanya mereka diberi akal sehat di dunia tapi mereka tidak mau gunakan untuk bertauhid. Mereka malah gunakan akal sehat mereka untuk yang ada di kepala mereka untuk
maksiat kepada Allah, maka pada tersebut mereka dihinakan. Karena wajah adalah tempat yang termulia bagi seseorang. Maka pada tersebut mereka berjalan di atas wajah mereka. Yang pertama. Yang kedua, dalam kondisi buta, tuli dan bisu, ya. Kondisi buta, tuli dan bisu. Ini awal mereka, awal kali dibangkitkan, Setelah itu mereka bisa melihat, bisa berbicara, bisa mendengar, ya. Setelah itu, karena Allah akan menyiksa mereka. Jadi mereka dijadikan melihat untuk melihat azab, mereka dijadikan mendengar untuk mendengar sidang Allah, untuk mendengar azab, ya. Dan mereka dijadikan berbicara untuk dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi awal kali mereka dibangkitkan dalam kondisi tidak bisa melihat, tidak bisa mendengar, tidak bisa berbicara, ya. Dan ini merupakan penghinaan kepada mereka. Kenapa? Karena selama ini mulut mereka tidak digunakan untuk mengingat Allah, mata mereka tidak digunakan untuk melihat ayat Allah, telinga mereka tidak digunakan untuk mendengar ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Dan ayat-ayat akan hal ini banyak, ya. Kemudian wajah hitam penuh debu. Kata Allah, wujuhu yawma idzin 'alaiha ghabara. Wajah-wajah pada hari tersebut penuh dengan debu. Ada yang mengatakan debu kenapa? Karena mereka keringatnya sampai di muka semuanya. Sehingga debu-debu menempel ke wajah mereka. Tarhaquha qatarah. Ditutupi dengan kehinaan dan kesusahan. Ulaika humul kafaratul fajarah. Maka mereka adalah orang-orang kafir yang durhaka, ya. Adapun wajah hitam, yauma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh. Kata Allah, di hari kiamat ada yang wajah putih, itu orang beriman. Wa taswaddu wujuh, ada yang wajahnya apa? Hitam. Jadi hitam penuh dengan apa? Debu. Menggambarkan kehinaan dan kepayahan. Kemudian yang berikutnya, mata terbelalak. Kata Allah, khusya'an absaruhum yakhrujuna minal ajdathi ka'annam jarun muntashir. Mata mereka terbelalak keluar dari kuburan karena ketakutan, tidak bisa kedip mata karena ketakutan luar biasa. Dalam ayat yang lain, wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'maludz zalimun. Jangan kalian menyangka Allah lalai dari perbuatan orang-orang zalim. Innama yu'akhiruhum liyaumin tashkhasu fihil absar. Sungguhnya Allah tunda mereka, Allah siksa mereka nanti. Allah bangkitkan mereka pada hari kiamat di mana mata-mata mereka terbelalak. Kemudian yang berikutnya, jantung mereka naik ke leher. Karena saking ketakutan. Dalam ayat kata Allah, wa afidatuhum hawa. Maka dada mereka kosong, jantung mereka ketakutan berdetak sampai naik menuju ke leher, ya. Ini kondisi hari kiamat. Kita beriman aja. Allah bilang begitu, ya sudah beriman. Saking ketakutan, dideg-degan sampai apa? Naik ke menuju leher, ya. Kata Allah, wa anzirhum yaumal azifah. Berilah mereka peringatan akan hari yang semakin dekat. Idzil qulubu ladal hanajiri kadhimin. Ketika jantung-jantung sampai di kerongkongan karena ketakutan. Naik. Yang berikutnya, mata membiru. Mata biru. Kata Allah Subhanahu wa taala, yauma yunfakhu fis-suri wa nahsyurul mujrimina yauma idzin zurqa. Ketika ditiupkan sangkakala, maka kami kumpulkan orang-orang pendosa dalam hari tersebut dalam kondisi biru. Ada yang mengatakan biru badannya, ada yang mengatakan biru wajahnya, ada yang mengatakan biru matanya. Yang lebih cocok maksudnya matanya biru, ya, saking ketakutan karena wajah tadi hitam dan berdebu. Jadi mata mereka biru saking ketakutannya. Ini orang-orang kafir. Adapun para pelaku maksiat, maka Allah permalukan mereka dengan kondisi mereka pada hari kiamat kelak, ya. Sesuai dengan maksiat yang mereka lakukan. Contoh, orang sombong jadi kecil, ya. Orang sombong jadi kecil dan kerdil, jadi kecil. Kata Nabi SAW, yuhsyarul mutakabbiruna yaumal qiyamati amthali dzarfi suratir rijal. Sungguhnya orang sombong dan angkuh pada hari kiamat kelak dikumpulkan seperti semut kecilnya, secara ukuran semut tapi bentuknya bentuk manusia. Yaksyahumudz dzul min kulli makan. Mereka diliputi dengan kehinaan dari segala sisi. Karena selama di dunia merasa apa? Tinggi, merasa besar, merasa mentang-mentang. Al jaza' min jinsil amal, balasan dengan perbuatan, maka mereka dibangkitkan kecil. Itulah hakikat mereka di mata Allah. Mereka kecil, hampir diinjak-injak oleh manusia yang lain.
hampir diinjak-injak oleh hewan-hewan yang dibangkitkan bersamaan pada hari tersebut, maka mereka dibangkitkan dalam kondisi kecil dan hina dina. Yang kedua, praktisi poligami miring ya. Karena tidak adil. Jalan miring. Kata Nabi SAW, "Man kanat lahum ra'atani famala ila ihdahuma ja'a yaumal qiyamati wa shikkuhu ma'il." Siapa yang punya dua istri, kemudian condong kepada salah satunya, maka datang pada hari kiamat kelak badannya miring sebelah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. A'udzubillahi min dzalik ya. Ya, kalau punya istri satu aman, lurus. Yang dua kalau tidak adil ya miring ya. Tidak adil. Tidak memberikan hak yang sama ya. Jatah nginapnya yang istri pertama 5 hari, istri kedua cuma 2 hari. Miring hari kiamat. Atau sebaliknya, istri tua cuma 2 hari, istri muda 5 hari. Miring hari kiamat. Istri muda dibelikan parfum, istri tua dibelikan minyak gosok. Miring hari kiamat. Enggak adil, apanya enggak adil, miring hari kiamat. Ya. Oleh karena sebagian ulama di antaranya mazhab Hanabilah mengatakan bahwasanya poligami hukum asalnya makruh. Ini pendapat sebagian ulama. Kenapa makruh? Karena dia menghantarkan dirinya kepada ancaman Allah Subhanahu wa taala karena khawatir dia tidak berbuat apa? Adil. Sebagian ulama mengatakan hukumnya sunnah, yaitu sunnah bagi yang mampu untuk berbuat adil. Jika tidak, maka dia pasti miring pada hari kiamat kelak. Makanya nasihat bagi kita semua ya, bagi yang yang mau berpoligami, kalau enggak ya sudah enggak usah dengar ya. Yang mau poligami harus tahu diri bahwasanya kalau dia tidak adil, maka dia telah mengantarkan dirinya pada kehinaan pada hari kiamat kelak ya. Ini menunjukkan bahwasanya poligami bukan hanya kesenangan, tapi dia lebih berat kepada pertanggungjawaban. Pertanggungjawaban ya. Tapi kalau dia jujur atau dia adil, maka dia akan jalan lurus, aman ya. Oleh karenanya, saya ingatkan kepada diri saya dan juga pada kawan-kawan yang melakukan poligami, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Bertakwa. Harus punya kepemimpinan dalam rumah tangga. Jangan sampai dia takut kepada istri pertama sehingga akhirnya istri kedua dia zalimi, atau terlalu cinta atau takut kepada istri kedua, istri pertama dia zalimi. Kapan dia tidak adil, maka dia akan miring pada hari kiamat kelak. Dan para istri jangan menjerumuskan suami jadi miring ya. Bantulah suami untuk bisa berjalan dengan tegak. Kalau enggak nanti jenggotnya miring pada hari kiamat kelak. Udah jangan dilanjutkan, cukup sampai situ. Kemudian yang suka minta-minta, rai gedek ya. Daging wajahnya hilang. Daging wajahnya hilang. Dia tidak punya malu. Minta sudah cukup, minta lagi. Enggak punya malu. La tazalul mas'alatu bi ahadikum hatta yalqallaha wa laysa fi wajhi muz'atu lahmin. Senantiasa salah seorang dari kalian minta melulu sampai dia datang pada hari kiamat kelak dalam kondisi tidak punya daging di wajahnya sama sekali. Ya. Maka Rasulullah itu boleh minta kalau memang ya perlu. Kata Rasulullah SAW, al-mas'alatu kaddun yakuddu biha rajul wajhahu. Sikap suka minta-minta adalah cakaran yang seorang akan mencakar wajahnya pada hari kiamat. Dia cakar-cakar dagingnya. Illa yas'ala rajulu sultanan aw fi amrin la budda minhu. Kecuali dia minta-minta pada penguasa atau pada perkara yang benar-benar ia butuh. Kalau mendesak lain cerita. Adapun seorang minta sedikit, minta ini, minta sana, ini kau kirim dong, ini minta, enggak punya malu. Maka sungguhnya dia mencakar-cakar apa? Wajahnya. Orang yang pelit, ya. Orang kaya pelit. Kalau miskin pelit ya wajar lah ya. Ini orang kaya pelit paling hina. Kata Nabi SAW, al-aktsaruna humul asfaluna yaumal qiyamah. Orang yang paling banyak duitnya pada hari kiamat kelak, mereka itulah orang yang paling rendah pada hari kiamat kelak. Illa man qala bil mali hakadha wa hakadha
wa kasbuhu min thayyib, kecuali orang yang bersedekah ini, bersedekah itu dan penghasilannya yang halal. Ingat Nabi bilang orang yang paling banyak duit pada hari kiamat mereka yang paling apa? Hina. Maksudnya yang pelit. Tidak bersedekah, tidak. Lalu duit semakin banyak dia kumpulkan duit semakin banyak hisapnya. Dia dihisap dari mana duitnya, dikemanakan dan semakin banyak tuntutan untuk mensyukurinya. Setiap nikmat itu ada kewajiban mensyukurinya. Kalau tidak mampu mensyukurinya mending disedekahkan. Ya, karena setiap nikmat akan ditanya apa yang kau lakukan dengan nikmat tersebut. Apa bentuk syukurnya nikmat ini. Ini makanya hati-hati kepada kawan-kawan semua. Beli rumah, apa syukur nikmat dari rumah ini. Beli mobil, apa bentuk syukur nikmatmu terhadap mobil ini. Semua akan ditanya. Beli HP, apa bentuk syukurmu dari HP-mu ini. Nonton Korea, wah repot. Semua nikmat yang kita rasakan akan ada pertanyaan. Dari mana kau dapatkan, kemana kau habiskan. Itu apa bentuk syukurmu terhadap nikmat tersebut. Dan semua nikmat, bukan cuma harta aja. Ya, kecerdasan, kepintaran, jasad yang kuat. Makanya ketika Allah hadirkan orang-orang yang diberi nikmat, Allah bertanya, "Wa ma amilta fiha?" Apa yang kau lakukan dengan nikmat yang kuberikan kepadamu? Apa tanggung jawabnya? Apa bentuk syukurnya? Apa bentuk syukurnya? Tsumma la tus'aluna yauma idzin 'anin na'im. Kemudian kalian benar-benar akan ditanya hari kiamat kelak tentang nikmat yang kalian dapatkan. Maka seorang yang kalau punya harta semakin banyak, tidak bisa mensyukuri nikmatnya, dia pelit, maka dia paling hina pada hari kiamat. Karena paling hina karena tidak bisa bertanggungjawabkan nikmat tersebut. Ya. Nikmat tersebut hanya membuat dia repot pada hari kiamat kelak. Apalagi sudah kaya, pelit sama dirinya lagi. Aduh. Pelit sama keluarganya. Duit banyak tapi dia hidup susah. Anak istrinya hidup apa? Susah. Duitnya apa? Banyak. Ini orang pelit. Makanya dikatakan oleh para ulama, orang pelit itu hidup gaya orang miskin, dihisap gaya orang kaya. Hidup gaya orang miskin, hisap gaya orang kaya. Mengerikan. Bukannya kita boros, enggak, kita hidup ya ada kasih ke anak istri, kita jangan. Kata Allah, liyunfik dzu sa'atin min sa'atih. Berinfaklah sesuai dengan kelapangan. Wa man qudira 'alaihi rizquhu falyunfik mimma ataahu Allah. Kalau dia memang sempit ya maka semampunya. Ya. Kita tidak boros dan juga tidak berlebihan tapi juga tidak pelit. Baik, yang berikutnya pedagang yang tidak jujur. Pedagang yang tidak jujur maka akan dibangkitkan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna tujaru yaumal qiyamati fujjaran." Sungguhnya orang-orang pedagang dibangkitkan pada hari kiamat dalam kondisi kelihatan fujar, itu tukang dosa, kelihatan sekali, kelihatan berbeda dengan yang lain, itu pedagang pembohong kelihatan. Illa man ittaqa wa barra wa sadaq, kecuali orang yang bertakwa yang membenarkan sumpahnya, tidak sumpah palsu, wa sadaq dan dia jujur. Ini menunjukkan bahwa sini perdagangan sering terjadi tidak takwa, sering sumpah tidak benar, sering tidak jujur. Jual barang ini barang baru. Ternyata baru tahun lalu misalnya. Ini saya tidak ambil untung sama sekali, saya cuma jual modal, padahal bohong. Untung saya cuma 10%, ternyata 150%. Bohong. Ada aib disembunyikan, ini semua musibah hari kiamat kelak. Yang berikutnya terakhir misalnya pencuri tanah. Kata Nabi SAW, "Man akhadha shibran minal ardi zulman, fa innahu yutawwaquhu yaumal qiyamati min sabi aradhin." Siapa yang mencuri tanah orang satu jengkal saja dengan zalim, itu tanah 7 lapis bumi digantungkan di lehernya, terhina. Ya. Tanah itu bukan, jadi digantungkan ke lehernya sebagai siksaan baginya. Gimana yang curi 1 hektar? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. A'udzubillahi min dzalik. Bagaimana kalau curi 1 hektar, 1 jengkal saja musibah ya. Makanya sering bilang orang zaman sekarang sudah ada sertifikat, dia bikin sertifikat lagi. Sertifikat lagi. Sini. Sudah sertifikat, dia bikin lagi sertifikat. Ya. Ditegur, kenapa kau bikin sertifikat lagi? Kata dia, bumi 7 lapis. Itu sertifikat baru lapis yang pertama. Itu kenyataan. Saya pernah ketemu dengan ada kawan dia beli tanah buat bandara, ternyata ribut. Ada satu tanah 4 sertifikat, satu tanah 3 sertifikat. Ketika ditegur, mereka bilang gitu, "Pak, bumi 7 lapis, Pak, biasa. Sertifikat 3 kali, 4 kali biasa." Ini nyuri harta baru 1 jengkal, kayak gitu siksaannya gimana kalau 1 hektar ya. Tapi demikian saja. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.